Dikotomi kendali bagi orang tua. Mengajarkan dikotomi kendali kepada anak adalah satu hal, tetapi menerapkan ke diri sendiri adalah hal lain lagi. Apakah kita mampu menerapkan dikotomi kendali ke diri kita sendiri sebagai orang tua? Menerapkan dikotomi kendali tidak hanya sekedar urusan memahami hal-hal mana yang ada di luar kendali kita, tetapi juga kerelaan untuk melepas ilusi kendali tersebut. Sebagai orang tua, rasanya melepas sebagian kendali menyangkut anak adalah hal yang paling sulit dilakukan. Saya pun pasti harus melalui ujian tersebut. Ini mungkin bisa menjadi salah satu jawaban terhadap tingginya kekhawatiran para orang tua mengenai peran ataupun anak-anak mereka. Seperti apa dikotomi kendali bagi orang tua? Ada sebagian hal tentang anak kita yang ada di dalam kendali kita. Ada sebagian lagi yang tidak di dalam kendali kita. Ada beberapa hal yang bisa kita kendalikan, misalnya nutrisi, dana pendidikan, dana kesehatan, pilihan sekolah, misalnya sampai usia di mana mereka mau memilih sendiri, pendidikan nilai-nilai agama, kalau kita mau, pendidikan budaya dan etika, pendidikan filsafat misalnya, dan lain sebagainya. Yang lebih berat diterima adalah hal-hal yang seharusnya sudah di luar kendali kita. Misalnya, kesehatan mereka. Kita memang bisa memilihkan nutrisi dan imunisasi bagi mereka, tetapi pada akhirnya, datangnya penyakit tidak bisa sepenuhnya kita tangkal. Apalagi kecelakaan yang bisa menimpa anak kita. Tidak hanya di jalan raya, di lapangan basket, atau sepak bola di dalam sekolah pun, anak kita bisa cedera. Minat dan hobi mereka. Apakah kita rela mereka memiliki hobi apapun, ataukah diam-diam kita ingin mereka menekuni hobi tertentu saja? Aspirasi studi atau kuliah. Apakah kita mendukung jika mereka ingin kuliah jurusan tertentu yang mungkin tidak sesuai dengan ambisi dan impian kita sebagai orang tua? Kita mungkin bisa mencoba membujuk dengan argumen, tetapi apakah kita akan membiarkan sang anak menentukan sendiri pilihannya? Atau kita akan memaksa mereka wajib mengambil bidang studi tertentu dengan alasan kan saya yang bayarin kuliahnya. Pilihan pasangan sampai pasangan menikah. Mungkin kondisi dari zaman Siti Nurbaya belum banyak berubah sampai hari ini. Masih ada orang tua yang ingin memiliki hak suara dalam pemilihan pasangan hidup. Terkadang orang tua memiliki kriteria-kriteria tertentu yang bisa sangat membatasi. Harus dari suku tertentu, harus dari latar belakang keluarga tertentu, harus dengan yang berdomisili di kode pos tertentu, harus tinggi badan tertentu, dan lain-lain. Hati dan perasaan si anak tentunya adalah miliknya. Sampai sejauh mana masih ingin kita kendalikan? Bahkan sesudah sang anak berkeluarga pun, masih banyak orang tua yang ingin mengendalikan hidup si anak. Mulai dari masakan apa yang harus dibuatkan menantu, nama anak, sampai cara melipat popok si cucu, dan lain sebagainya. Tapi kan maksud kita baik. Filosof Stoa akan berkata bahwa poinnya bukanlah maksud atau intention, tetapi bahwa kita harus bersiap terhadap kekecewaan, kemarahan, air mata, dan rasa frustrasi ketika kita memelihara ilusi bisa mengendalikan kehidupan anak yang tidak berada di bawah kendali kita. Trikotomi kendali dari William Irvin rasanya sangat relevan diterapkan. Sebagai contoh, misalnya urusan memilih bidang studi. Tentu orang tua memiliki perspektif tertentu mengapa ingin si anak memilih kuliah tertentu, berdasarkan pengetahuan dan pengalaman orang tua, misalnya dengan meyakini karir atau profesi tertentu akan lebih menjamin penghidupan si anak kelak. Dalam model trikotomi kendali, pilihan akhir sang anak tetaplah miliknya dan tidak di bawah kendali kita. Namun, kita bisa fokus pada tujuan internal atau internal goal, yaitu menerangkan sebaik-baiknya mengapa anak harus mempertimbangkan sebuah jurusan dengan semua aspek positifnya. Jika kita sudah sampai di tahap tersebut, berarti kita sudah cukup berbuat dan bisa berpuas diri. Namun keputusan terakhir ada di tangan sang anak. Begitu juga dalam pilihan pasangan hidup. Pilihan hati bukan di bawah kendali kita,
tetapi kita bisa berbagi pengalaman kita dalam urusan relationship dan memberi nasihat dari perspektif kita. Sudah, sampai di situ saja. Membekali dengan kebijaksanaan, bukan harta. Usahakanlah agar kamu meninggalkan anak-anak yang terdidik dengan baik dan bukannya kaya secara harta, karena mereka yang terdidik memiliki harapan yang lebih baik daripada kekayaan si bodoh atau ignorant. Epictetus. Terdidik di sini memiliki makna yang jauh lebih luas dari sekedar pendidikan formal, tetapi mencakup pendidikan nilai-nilai dan filsafat hidup yang seharusnya datang dari orang tua. Etos kerja keras, jujur, memperlakukan orang lain dengan baik, bangkit dari kegagalan, dan lain-lain. Tidakkah kita melihat etos kerja tersebut di banyak kisah inspirasi orang-orang sukses? Mereka menjadi ulet, tangguh, tidak mudah putus asa, bijak dalam memperlakukan orang lain, semua itu karena ditanamkan oleh orang tua sejak kecil. Menurut Epictetus, meninggalkan bekal ini kepada anak jauh lebih baik daripada meninggalkan warisan harta kekayaan kepada anak tanpa kebijaksanaan. Pendidikan bagi anak laki-laki dan perempuan. Tidak ada macam kebajikan yang hanya untuk laki-laki dan kebajikan lain untuk perempuan. Seorang laki-laki harus memiliki akal sehat, begitu juga perempuan. Apakah gunanya seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sama-sama bodoh? Musonius Rufus. Musonius Rufus membahas khusus mengenai pendidikan laki-laki dan perempuan. Menurutnya, laki-laki dan perempuan sama dalam hal-hal berikut, yaitu kemampuan bernalar atau reasoning, panca indera dan anggota tubuh, keinginan untuk kebajikan, keinginan untuk perbuatan baik, dan ketidaksukaan akan kejahatan. Dia tidak percaya bahwa ada nilai-nilai kebajikan yang berlaku hanya untuk laki-laki. Karenanya, Musonius menyimpulkan bahwa perempuan juga harus mendapatkan pendidikan yang sama, baik pendidikan nilai-nilai atau filosofi maupun pendidikan akademis. Pandangan yang telah lahir 2000 tahun yang lalu ini sangat maju untuk zamannya dan sungguh kontras dengan pandangan banyak orang tua masa kini yang masih menganggap anak perempuan tidak perlu belajar setinggi anak laki-laki. Alasannya umumnya adalah karena anak perempuan akan menikah dan hanya fokus pada urusan rumah tangga saja. Alasan lain adalah takut tidak ada laki-laki yang ingin menikah dengan perempuan yang berpendidikan tinggi. Padahal sesungguhnya banyak sekali keuntungan bagi istri dan ibu untuk memiliki latar belakang pendidikan. Selain bisa mengajari anak-anaknya, istri berpendidikan bisa menjadi backup tulang punggung keluarga jika terjadi apa-apa dengan suami, yaitu pendidikan membantu dalam mencari pekerjaan ataupun melakukan bisnis. Pentingnya anak bersosialisasi. Penerapan lain dari filosofi teras dalam parenting adalah menyadari pentingnya anak tumbuh dengan pengalaman sosialisasi yang memadai. Hal ini dikarenakan salah satu prinsip dasar filosofi teras adalah manusia sebagai makhluk sosial. Hidup selaras dengan alam juga berarti anak harus dibiasakan hidup bersosialisasi. Interpersonal skill atau keahlian hubungan antar manusia seringkali dianggap sebagai soft skill, keahlian yang tidak terlalu penting, kalah dengan keahlian matematika, fisika, bahasa Inggris, dan lain-lain. Walaupun keahlian-keahlian dalam aspek kognitif tetaplah penting, semakin banyak orang setuju bahwa kemampuan berinteraksi sosial dan bekerja sama dengan orang lain adalah faktor yang tidak kalah penting dalam menunjang kesuksesan seseorang. Kita juga sudah mengetahui bahwa hubungan sosial mendapat perhatian dari para filsuf Stoa juga. Sebagai orang tua, saya mengartikan bahwa porsi relasi sosial ini harus diperhatikan dan ditumbuhkan dalam anak sejak kecil. Saya sering mendengar kisah anak-anak yang kesehariannya tenggelam dari satu kursus ke kursus yang lain, matematika, renang, balet, taekwondo, programming, dan lain-lain. Jika kegiatan-kegiatan tambahan itu membuka peluang si anak berhubungan dengan orang lain, tentunya tidak apa-apa. Akan tetapi, jika anak terlalu banyak diikutkan dalam kegiatan yang bersifat individu dan solitary atau sendirian, misalnya terlalu banyak bermain game,
maka dia mungkin tidak mendapat banyak kesempatan berinteraksi dengan anak lain, belajar berkomunikasi, bekerja sama, termasuk merasakan konflik dan belajar mengatasinya. Di tengah tren temperamen introvert, latihan hubungan sosial ini tidak berlaku hanya kepada anak-anak ekstrovert. Anak introvert pun memiliki kebutuhan berhubungan dengan anak-anak lain, walaupun mungkin frekuensi, durasi, dan jumlah interaksinya berbeda dengan anak-anak yang bertemperamen ekstrovert. Kita bisa tetap membina keahlian sosial bagi anak introvert dengan memilihkan kegiatan sosial yang tepat, misalnya aktivitas kelompok yang kecil dibandingkan kelompok besar, atau kegiatan yang memberi kesempatan si anak untuk melakukan refleksi dan pemikiran, dan tidak dipaksa berbagi di depan banyak orang.